wabarakatuh. Saya Lydia Restiani dari kelas 2D Ilmu Komunikasi ingin menjelaskan mengenai materi-materi apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, teori AUS atau Disuse teori. Teori ini berpendapat bahwa memori manusia akan hilang seiring berjalannya waktu. William James dan Anton J. Underwood membuktikan bahwa semakin sering kita mengingat akan semakin buruk pengingatan kita. Teori interferensi. Teori interferensi menggambarkan memori, misalnya sebuah kanvas dan pengalaman seperti lukisan pada kanvas tersebut. Jika kita telah melukis pemandangan sebelumnya di dalam kanvas, kemudian kita mencoba untuk mengingat lukisan manusia, maka lukisan manusia menyebabkan hilangnya lukisan pertama. Hal ini dinamakan interferensi. Yang ketiga, teori message descent logis. Terdapat 3 perencanaan pesan, yaitu yang pertama expressive message logic, yang kedua konvensional descent logis, yang ketiga rhetorical message descent. Yang keempat, teori akomodasi komunikasi. Teori yang dikembangkan oleh Howard Giles dan kawan-kawan untuk memahami perbedaan dan kesamaan budaya yang berkaitan dengan bahasa dan tutur kata. Teori akomodasi komunikasi menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang memodifikasi atau merubah perilaku komunikasi. Teori pengurangan ketidakpastian. Teori yang dirumuskan oleh Charles Berger dan Richard Celebres. Terdapat 3 asumsi yang digunakan dalam teori ini, yaitu 1. Tujuan utama komunikasi. Kedua, setiap individu mengalami ketidakpastian yang menyebabkan ketidaknyamanan. Yang ketiga, komunikasi atau alat untuk mengurangi ketidakpastian. Yang keenam, teori pelanggaran harapan. Teori pelanggar harapan didasarkan oleh penelitian Jude Bargon. Teori ini memandang komunikasi sebagai proses pertukaran informasi tingkat tinggi dalam hubungan komunikasi. Teori komunikasi interpersonal merupakan antara 2 individu atau sedikit individu yang mana saling berinteraksi, saling memberikan umpan balik satu sama lain. Ada 3 teori komunikasi interpersonal. Yang pertama, teori penyimpanan dugaan. Yang kedua, interpersonal deception theory. Yang ketiga, communication akomodasi teori. Ada beberapa komponen komunikasi interpersonal. Yang pertama, sumber atau komunikasi. Yang kedua, encoding. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, saluran. Dan kelima, penerima atau komunikan, decoding, respon, gangguan atau noise, konteks komunikasi. Selanjutnya, teori komunikasi kelompok dan organisasi. Komunikasi kelompok, komunikasi antar seseorang dengan sekelompok banyak orang dalam satu tatap muka. Komunikasi organisasi, bentuk pertukaran pesan antara unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Teori komunikasi kelompok terbagi menjadi 6. Yang pertama, teori kepribadian kelompok. Kedua, teori percakapan kelompok. Ketiga, teori pemikiran kelompok. Keempat, teori perbandingan sosial. Kelima, teori pertukaran sosial. Keenam, teori sosioemetik. Terdapat fungsi komunikasi kelompok.
Yang pertama, fungsi hubungan sosial. Kedua, fungsi pendidikan. Yang ketiga, fungsi persuasi. Keempat, fungsi untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Yang kelima, fungsi terapi seperti pada kelompok konsultasi, perkawinan, kelompok penderita narkoba, dan selanjutnya teori-teori komunikasi massa. Nah, teori komunikasi massa ada beberapa teori. Yang pertama, teori pengaturan agenda atau agenda setting theory. Yang kedua, sistem ketergantungan media. Yang ketiga, spiral keheningan. Keempat, teori kesenjangan pengetahuan. Kelima, imperialisme budaya. Keenam, teori studi kultural kritis. Ketujuh, sosial kognitif. Keenam, pengembangan. Ketujuh, teori hiperdemik. Ke-8, teori 2 tahap. Ke-9, penggunaan dan kepuasan. Ke-10, teori media. Ke-11, teori kekayaan media. Ke-12, teori konsistensi. Ke-13, difusi infosnya. Teori komunikasi antar budaya dan komunikasi lintas budaya. Komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa berdasarkan ras, etnik, atau sosial ekonomi. Teori komunikasi antar budaya Philipsen. Beberapa teori komunikasi antar budaya Philipsen. Yang pertama, teori pengolahan kecemasan atau ketidakpastian. Yang kedua, phase negation theory, speech codes theory. Selanjutnya, teori-teori komunikasi internasional. Yang pertama, teori arus bebas. Kedua, teori modernisasi. Ketiga, teori ketergantungan. Keempat, teori imperialisme. Kelima, teori hegemoni. Keenam, teori kritik. Ketujuh, ruang publik. Ke-8, wacana globalisasi. Sekian penjelasan mengenai materi-materi yang telah kita pelajari mengenai teori komunikasi, dan sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.